Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 695 bermain dengan Seng Lingyun. 1 jam kemudian, Li Ruoxi tertidur. Dia akhirnya dibawa ke kamar mandi oleh Ji Fei. Tapi dia tidak melakukan apa-apa dan hanya memintanya untuk memandikannya. Li Ruoxi masih merasa jijik dengan hal ini, dan menyalahkan Ji Fei karena terlalu boros. Memintanya, ketua grup bernilai miliaran dolar, untuk menggosok punggungnya, yang merupakan pemborosan sumber daya. Ji Fei membalasnya dengan memijatnya, jadi Li Ruoxi segera tertidur dengan nyaman. Ji Fei yakin Li Ruoxi sedang tidur, dan ketika dia mendengar bahwa Seng Lingyun masih tertidur di lantai bawah, dia menyeringai. Lompat ke tanah, keluarlah ruangan dengan hati-hati, keluarkan ponsel Anda, dan temukan film kecil luar biasa yang Anda unduh secara khusus hari ini. Kemudian saya nyalakan playback, letakkan ponsel di lantai 2 dekat tangga, putar suara ke level tertinggi, berbalik dan masuk ke dalam rumah untuk tidur. Seng Lingyun sedang berbaring di tempat tidur di lantai bawah. Merasa sangat sedih, dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Fei akan begitu mencintai Li Ruoxi. Ada rasa frustasi yang kuat. Akhirnya, Ji Fei, apa yang kamu tunggu-tunggu? Aku akan berhasil. Selama kamu mengayunkan cangkulmu dengan baik, tidak ada sudut yang tidak bisa digali. Selama kamu bekerja keras, alu besi bisa digiling menjadi jarum. Setelah Seng Lingyun selesai berbicara, dia mengepalkan tangan merah mudanya dan melambaikannya 2 kali. Setelah itu, saya tidak bisa menahan tawa. Saya merasa seperti salah satu orang obsesif di beberapa organisasi. Dia tidak hanya tersenyum pahit, dia juga menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia santai dan ingin tidur. Saraf rileks. Pendengaran orang juga menjadi sensitif, dan suara yang membuat seluruh tubuh terasa panas datang dari atas. Seng Lingyun sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah, dan berpikir dalam hati, Li Ruoxi ini tidak menyangka akan menjadi begitu bermoral. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu tinggal di lantai bawah, dan apakah kamu tidak takut didengar? Dia segera menutup telinganya, tapi suaranya masih sampai ke telinganya. Seng Lingyun marah, teriak, Ji Fei pasti penembak yang cepat, dan ini akan segera berakhir. Suaranya sepertinya cocok dengan pikirannya, dan suaranya menjadi bernada tinggi. Seng Lingyun mengatupkan giginya, sudah waktunya untuk mengakhiri. Tetapi suatu hal yang tragis terjadi. Dia hanya memikirkannya dan mengatupkan giginya seperti ini. Akibatnya, setelah menggigit dalam waktu yang lama, giginya sakit dan perih, dan itu belum berakhir. Seng Lingyun langsung meraih selimut itu, menutupi kepalanya, lalu menutup telinganya, tetapi suaranya terus terdengar. Hati Seng Lingyun dipenuhi dengan alpaka yang berlari kencang. Sekarang dia benar-benar ingin mengambil gunting dan mengambil nyawa Ji Fei. Berpikir bahwa ini adalah rumah Ji Fei dan Li Ruoxi. Mereka adalah pasangan dan menjalani kehidupan normal, tetapi mereka tidak berdaya dan hanya dapat menanggungnya dalam diam. Namun, suara itu terus datang dan pergi, yang membuatnya hampir pingsan. Akhirnya Seng Lingyun tiba-tiba duduk. Dia menjadi gila. Dia langsung melompat ke tanah dan berjalan ke atas dengan marah, mencoba mengetuk pintu kedua orang itu. Ji Fei tidak tidur di lantai atas. Dia sedang berlatih dan langsung kebal terhadap suara di ponselnya. Namun, Li Ruoxi benar-benar santai dan tertidur setelah dipijat olehnya, dan dia tidak bangun sama sekali. Yang paling menyedihkan adalah Seng Lingyun. Seng Lingyun membuka pintu dan Ji Fei langsung mendengarnya. Dia melompat ke tanah, membuka pintu, menghentikan ponselnya, mengambilnya,
dan kembali ke rumah. Seng Lingyun datang ke lantai 2 dan menemukan tidak ada suara. Dia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, ragu-ragu sejenak, mengira mereka berdua sudah selesai, dan berbalik untuk turun. Kurang dari 2 menit setelah dia kembali ke kamar dan berbaring, pemutaran Ji Fei dimulai lagi. Seng Lingyun duduk, hampir marah, melompat ke tanah lagi, dan berlari ke lantai 2. Ji Fei mengambil kembali telepon itu di hadapannya. Seng Lingyun melambai dengan marah ke kamar kedua orang itu, dan akhirnya kembali dengan marah. Hanya kurang dari 5 menit setelah dia berbaring, telepon berdering lagi. Seng Lingyun hampir pingsan. Dia menutup telinganya dengan tangan, berlari tanpa alas kaki, dan berlari keluar pintu, berteriak kepada orang-orang di lantai atas, "Bisakah kamu berhenti berteriak?" Suaranya keras dan bergema di seluruh villa. Ji Fei, yang telah mematikan ponselnya, berpura-pura berbaring di samping Li Ruoxi dan tertidur. Li Ruoxi terbangun oleh teriakan itu dan menatap Ji Fei dengan mata mengantuk. "Suamiku, siapa yang berteriak?" Dia bahkan lupa bahwa Seng Lingyun tinggal di sana. Apakah Seng Lingyun akan baik-baik saja? Ji Fei langsung melompat ke tanah dan berjalan menuju pintu. Li Ruoxi mengikuti dan berjalan keluar. Kedua orang itu turun dan melihat Seng Lingyun memegangi rambutnya dengan kedua tangan dan memasukkan jari-jarinya ke rambutnya. Li Ruoxi jelas-jelas bermata merah dan mengantuk. Dia sama sekali tidak terlihat sedang berolahraga. Ji Fei tersenyum, tapi dia tidak terlihat seperti itu. Saya tertegun sejenak. "Lingyun, ada apa denganmu? Apakah kamu mengalami mimpi buruk?" Seng Lingyun hampir menangis sekarang. Dia tidak bisa berkata apa-apa. "Karena Anda mengatakannya, bagaimana Anda menjelaskannya? Apa yang bisa digunakan untuk membuktikannya?" Pada akhirnya aku hanya bisa menggelengkan kepalaku. "Maaf, aku baru saja mengalami mimpi buruk." Puff, Ji Fei tiba-tiba tertawa. "Tidak masalah jika kamu mengalami mimpi buruk, asal jangan melakukan hal-hal jahat." Seng Lingyun menatap Ji Fei. Dia ingin bergegas dan menggigitnya, bajingan sialan. Ji Fei sepertinya tidak memperhatikan. "Sayang, jika tidak terjadi apa-apa, ayo kita tidur kembali." Raungan di tengah malam hampir membuat orang terkena serangan jantung. Li Ruoxi mengangguk. "Lingyun, kamu juga tidur lebih awal. Selamat malam." Li Ruoxi mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya, menguap, dan naik ke atas. Ji Fei memandang Seng Lingyun dengan senyum kuat di wajahnya, dan dengan sedikit pengertian, dia berbalik dan berjalan ke atas. Hati Seng Lingyun dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang saat ini. Dia tidak bodoh dan sudah tahu bahwa Ji Fei menyebabkan masalah. Kuncinya adalah dia tidak dapat menemukan buktinya. Ji Fei tiba-tiba berhenti lagi dan menoleh untuk melihat Seng Lingyun. Seng Lingyun juga menatap Ji Fei, dengan amarah masih terlihat di wajahnya. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Seng Lingyun, suami dan istri kami sangat penyayang, apakah kamu mengerti?" Menanyakan hal yang sama lagi, Seng Lingyun memikirkan apa yang dikatakan Ji Fei dan Li Ruoxi ketika mereka naik ke atas untuk pertama kalinya, dan dia menjawab bahwa dia mengerti. Sekarang, dia tahu arti lain dari Ji Fei. Pasangan itu akan sangat menikmati satu sama lain. Dia terdiam, dia marah, dia sangat marah. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Begitu dia mengatakannya, dia akan menjadi bodoh dan malu. "Suamiku, tolong jangan ganggu Lingyun dan tidurlah lebih awal." Li Ruoxi berkata tanpa mengetahui alasannya. Ji Fei tersenyum dan mengangguk.
tapi masih menoleh ke arah Seng Lingyun. Apakah kamu benar-benar mengerti? Seng Lingyun sangat marah hingga amarahnya hampir meledak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya mengerti." Ji Fei mengangguk. Bagus, saya sangat berharap Anda benar-benar mengerti. Dengan makna yang dalam, dia berbalik sambil tersenyum, meninggalkan Seng Lingyun berdiri di sana dengan depresi dan marah. Tiba-tiba dia mulai berpikir, apakah benar ibunya melakukan hal ini? Apakah pantas bagiku untuk begitu bodohnya setia pada ibuku? Hatiku mulai terasa kacau. Tapi pada akhirnya, ia tetap bertekad untuk memisahkan kedua orang tersebut dan melampiaskan amarahnya atas nama ibunya. Bab 696. Kami tidak akan pernah lari keesokan harinya. Ji Fei dan Li Ruoxi bangun untuk berangkat kerja secara normal. Seng Lingyun tidak bangun karena insomnia, jadi mereka tidak mengganggu mereka. Mereka pergi ke perusahaan keamanan Bameng. Saat ini, sebuah BMW merah bergaya diparkir di depan perusahaan keamanan Bameng. Zhang Yuanyuan mengenakan gaun hitam dan sepasang sepatu hak tinggi. Jika bukan karena pekerjaan, dia pasti ingin bersama Chen Ziji 24 jam sehari dan merasakan perasaan mabuk dan bermimpi. Tapi karena mengira hari ini saya akan mempekerjakan orang dari perusahaan keamanan Bameng untuk bekerja sebagai penjaga keamanan di grup Hongke, saya datang terburu-buru. Ketika dia datang ke sini, dia sangat terkenal dan memblokir pintu masuk perusahaan dengan BMW-nya. Tai Xiong dan yang lainnya ingin memarahinya dan mengusir mereka. Tapi dia keluar dari mobil dengan bangga dan berkata dia sedang mencari Ji Fei. Melihat kecantikannya, Tai Xiong dan yang lainnya melihatnya dengan ekspresi bangga dan centil di wajahnya. Dia tampak dewasa, menawan, dan menawan. Mereka mengira itu adalah wanita lain yang menarik perhatian Ji Fei, jadi mereka tidak berani mengusirnya. Mereka hanya bertanya padanya dan mengabaikannya. Ji Fei dan Li Ruoxi datang ke perusahaan. Ji Fei melihat Zhang Yuanyuan dari jauh. Memikirkan wanita ini, Ji Fei menunjukkan senyum bercanda di wajahnya. Zhang Yuanyuan bersandar di pintu pengemudi, melipat tangan di depannya, dan tersenyum arogan. Dia juga melihat mobil Ji Fei dan memikirkan betapa tertekannya Ji Fei suatu saat nanti. Ji Fei tiba-tiba memutar kemudi dan menginjak pedal gas. Mesinnya menderu dan mulai berakselerasi dengan cepat, melaju menuju Zhang Yuanyuan. Zhang Yuanyuan merasa bangga ketika dia tiba-tiba melihat BMW Ji Fei berlari ke arahnya seperti kuda liar. Sepertinya ingin memukulnya sampai mati. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru berlari ke samping secara tidak sadar pergi. Ketenangan dan kesombongan barusan telah hilang tanpa bekas. Ji Fei melihat Zhang Yuanyuan ketakutan dan dengan sengaja meningkatkan kecepatan mobilnya lagi. Ketika Zhang Yuanyuan melihat bahwa Ji Fei tidak berniat mengerem, dia menjadi semakin ketakutan dan mempercepat untuk melarikan diri. Hasil tumit kaki kanannya terpelintir karena gaya yang tidak merata, dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Mobil Ji Fei kebetulan melewatinya, dan hembusan angin bertiup, menyebabkan tubuh Zhang Yuanyuan terjatuh semakin cepat. Ledakan, suara keras terdengar, diikuti dengan jeritan menyedihkan Zhang Yuanyuan. Ah! Zhang Yuanyuan merasa tubuhnya akan hancur. Mencicit, Ji Fei tiba-tiba mengerem dan dengan cepat memutar setir. Mobil itu berbelok di tempat dan berhenti di samping mobil Zhang Yuanyuan. Li Ruoxi, yang duduk di kursi penumpang, sangat ketakutan hingga dia ingin berteriak tetapi tidak bisa. Dia mengira Ji Fei akan memukul Zhang Yuanyuan sampai mati. Saat ini,
Mobil berhenti dan dia hendak berteriak ketika tangan Ji Fei sudah berada di bahunya. Li Ruoxi langsung merasakan kepanikan keluar dari tubuhnya dan kembali normal. Dengan cepat melihat keluar jendela, Zhang Yuanyuan bangkit dari tanah sedikit demi sedikit, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Di matanya, wanita ini hanya perlu ditangani. Zhang Yuanyuan memandang Ji Fei, dia sangat membencinya sampai mati. Citra asliku yang sombong dan tinggi telah hilang sekarang, dan aku tampak seperti anjing liar. Namun, karena mengira tujuannya adalah untuk menyewa penjaga keamanan untuk bertindak sebagai anjing penjaga bagi dirinya sendiri, dia menahan diri. Ji Fei, apakah kamu sedang mengemudi atau kamu ingin melakukan pembunuhan? Dengan enggan, dia melontarkan teguran yang lebih terdengar seperti lelucon daripada lelucon. Saat ini, Li Ruoxi juga turun dari kursi penumpang. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Saat aku melihatnya itu kamu, aku teringat kamu mengatakan kamu ingin aku menjadi laki-lakimu. Aku memikirkan istriku yang duduk di sebelahku, dan aku menjadi gugup." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Li Ruoxi, dengan sengaja mengedipkan mata, dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, aku hanya mencintaimu, dan kamu dapat belajar dari dunia." Li Ruoxi baru saja melihat dengan jelas bahwa Ji Fei sedang menggoda Zhang Yuanyuan, tetapi melihat ekspresi Ji Fei, dia tersenyum tak berdaya dan mengangguk, "Saya mengerti." "Terima kasih, istriku." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia memandang Zhang Yuanyuan dan berkata, "Lihat, istriku lebih muda dan lebih cantik darimu. Aku tidak akan tergoda olehmu. Berhentilah mengejarku, oke?" Zhang Yuanyuan, tangannya tidak menutupi bagian yang menyakitkan saat terjatuh, tapi dadanya hampir meledak. Apakah ada yang namanya menggoda orang? Apakah ada orang yang menertawakan orang seperti ini? Apakah Anda menganggap diri Anda bodoh? Bagaimana saya sendiri bisa mempercayainya? Panggilan, dia menarik napas panjang dan menatap Ji Fei. Memikirkan tujuannya, dia menahan diri. "Tuan Ji, saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda." "Kerja sama? Kerja sama untuk apa?" Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Ketika Zhang Yuanyuan melihat senyum Ji Fei, dia ingin menikamnya beberapa kali, merasa benci dan marah. Namun dia tetap menahan amarahnya dan berkata, "Semua penjaga keamanan grup Hongke kami dipukuli oleh Anda kemarin. Sekarang kami tidak memiliki penjaga keamanan. Kami ingin menyewa sekelompok penjaga keamanan dari perusahaan keamanan Bameng Anda. Apa yang Anda lakukan memikirkan?" Ji Fei segera tersenyum, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zhang Yuanyuan, kamu salah. Saya tidak memukul penjaga keamanan Anda. Penjaga keamanan Anda lah yang membuatnya takut. Apakah kamu tidak ingat?" Dahi, Zhang Yuanyuan sangat marah sehingga dia menutup matanya dan berpikir, jika Anda tidak menjatuhkan Kapten Keamanan Xionggang dengan satu gerakan, bagaimana mungkin? Dia memaksakan senyum dan berkata, "Ini tidak penting. Yang penting apakah perusahaan Anda bersedia mengirimkan penjaga keamanan?" Dia memandang Li Ruoxi, ingin mengetahui apa maksud Li Ruoxi. Ji Fei langsung tertawa dan berkata, "Kamu bajingan jika kamu punya uang tetapi tidak menghasilkan uang. Selama kamu memberi saya uang, tentu saja saya akan mengirimkan penjaga keamanan." Zhang Yuanyuan diam-diam bahagia di dalam hatinya. Dia memang orang kecil yang sangat ingin melihat uang. Dia melirik ke arah Tai Xiong dan yang lainnya. Orang-orang ini segera menjadi anjingnya, dan mereka juga anjing pintu terbuka. "Kami bersedia menyewa, tapi tahukah Anda harganya? Berapa biaya penjaga keamananmu sebelumnya? 10 juta setahun.
Kalau begitu biaya keamanan kita 50 juta setahun. Ji Fei berkata langsung. 5 kali? Zhang Yuanyuan sangat terkejut, sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Ji Fei. Mengira dia salah dengar, Ji Fei mengangkat alisnya. Apakah aku akan mendapat lebih sedikit? Atau mungkin 100 juta? Zhang Yuanyuan diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Dia benar-benar bajingan yang suka mencari uang. Apakah 50 juta masih terasa seperti jumlah yang kecil? Terlalu banyak. Sebelumnya kita hanya punya 10 juta. Bersambung.